Balik lagi di Ngelantur Indonesia guys. Dan kali ini kita baru aja nonton Sejam. Sejam Fury of the Asik, God ya, season 2. Baru aja dari atas nih, dia masih Iya. di mall kita. Abis nonton langsung kita review. Biar fresh gitu ya. Ya, fresh from the oven. Iya, otaknya juga masih fresh Otaknya gitu. masih fresh. Masih bisa inget-inget Masih bisa scene-scene-nya gitu. ingat. Ya, tapi tenang aja buat kalian yang bingung, Bang, nanti spoiler gak? Oh, Tenang aja kan. kita selalu non spoiler ya. Dan spoiler dulu yang pertama. Nggak boleh. Iya, Wah, nggak lu boleh. Parah sih kalau misalnya yang baru keluar Iya, baru filmnya, keluar langsung di review spoiler. Iya. Anda tidak Rusakin boleh. sih itu, rusakin. Oke, tapi sebelum kita mulai reviewnya, kita ada kedatangan ya, yang apa fresh tuh? juga nih. Aduh. Wah, gila sih ini sih. Ini sih gila sih. gile. Samurai Vader ya, ini limited edition ketiga. Iya. Ya, ini bener-bener keren parah. Kalau kalian pecinta Star Wars ya, ini Samurai Vader tapi versi Jepang ya, versi samurai. Versi Jepang, samurai. Menurut gua cocok sih gitu ya. Ya, Jadi black kayak and Ronin. red ya. Jadi Iya. kalian bisa cek langsung di link di Tokopedia. Gue udah taruh di bawah ya. Iya, Langsung udah. kita taruh di bawah gitu ya. Oke, langsung kita coba review aja pelan-pelan. Tapi sebelum kita review, gue pengen tanya sama lu dulu kan. Ah, First impression lu gimana tuh tadi abis nonton Shazam? serasa nonton Marvel. Oh gitu? Serius. Wow. Oke. Kayak Marvel apa ya? Yang dulu-dulu gitu loh. Marvel yang dulu-dulu. Iya. Iya juga sih ya, ada benernya ya. Ah. Maksudnya dengan temanya lebih ringan. Lighthearted, iya, biringan kayak film itu bisa buat family, tapi enggak Iya juga sih. sih. Awalnya gitu kan, awalnya kan Iya, first impression. iya, Tapi first di impression. tengah-tengah atau di akhirnya kayak kaget sendiri ada scene-nya gitu Iya, kan. tapi masalah yang gue bingung sih, kalau buat gue pribadi nih, Ah. ketika gue nonton film Shazam ini ya guys, gue tuh ngeliat kayak jadi ada dua sisi gitu loh. Kayak sisi satunya ini kayak dua mata koin, yang satunya itu Iya. family friendly, Family friendly, ya, yes, ringan. Tapi Jokes. tapi di satu sisinya lagi kok ada sedikit darknya. Berat. Nah, ini. Hah? Ini menurut gue ini campuran DC sama Marvel sih menurut gue. Campuran ya? Campuran. Oh. Menurut gue bisa Mix suka kayak and gini. match. Gue bisa suka kayak gini. Mix for fun ya, demennya. Iya. Jadi kayak soalnya kayak gini loh. Kalau Marvel kan kadang-kadang kita kan kayak ya udah ini ketebak lah gitu kan. Karena nggak mungkin ada yang terjadi begitu buruk gitu loh. Ya kan? iya, Di Marvel bener sih. atau kreatif Ya, jadi sesuatu yang pokoknya buruk. akhirnya selalu begitu ya. Kalau yang buruk itu juga nggak bakal dikasih tunjuk. Oke. Nah, kalau DC kan biasanya apa-apa Dark banget. langsung Apalagi versi Zack Iya. Snyder dari dulu kan. Iya. Nah, sekarang ini mungkin mau coba transisi, jadi agak-agak mix-mix gitu. Iya. Mix-mix gitu. Dari awal ya kita nggak mau kasih tau scene-nya, tenang aja. Ya, cuman emang ada beberapa scene yang menurut gua agak sedikit terlalu dark ya. Iya, kaget gua. Kaget ya? Kaget. Kok begini? Padahal nggak ada musik apa-apa loh. Iya. Iya kan? Iya kan? Cuman dialog gini-gini doang tiba-tiba langsung Iya. anjir, udah kayak serasa The Boys. Jangan spoiler. Tapi nggak sebut The Boys. Iya, nggak sebut. iya lo bos mah. Nggak Parah, dikasih men. tunjuk lah. Iya, parah. Oke, berarti memang yang paling awal gue lihat memang dua sisinya gitu kan. Sama berarti kita pendapatnya ya. Yoi. Tapi kalau misalnya kita harus coba fokusin ke arah plot cerita kayak biasa nih. plot cerita. Paling pertama kalau dalam sebuah film harus bener dulu plot ceritanya, Iya. ya kan? Kayak yang James Gunn bilang, storytelling is the king. Gimana? Menurut gue lu plot ceritanya gimana? Ini complicated sih. Complicated. Soalnya apa ya? Enggak, sesuatu complicated itu kayak gue bingung ngeratingnya gimana gitu loh. Gue bingung. Soalnya ada beberapa ceritanya kayak gue kayak oh iya ini enjoyable gitu. Iya, Tapi iya. beberapa ada kayak Iya, kenapa betul. gitu loh. Makanya gue setuju juga tuh. Iya. Pas gue ngelihat kayak sebenarnya secara overall nih kalau menurut gue Bagus. pribadi, masa Oke. ringan. Iya. Kayak ini nggak neko-neko gitu ceritanya, plek keteplek, dan menurut gue dalam beberapa tahun ini kayaknya gue lebih sering ngeliat film superhero yang lebih ringan begini deh. Iya. Ada beberapa nih, gue terakhir nonton Virgo super ringan ya itu Super Indonesia, ringan, ya kan. ya. Terus yang sebelumnya lagi apa Black Adam DC sebelum ini ringan banget kan? Black Cuma Adam main action gitu kan. Bla, iya sih. Full action. Maksudnya Iya, ringan ceritanya nggak perlu macam-macam. Nggak Maksudnya perlu seberat- in detail gitu ya, nggak Iya. perlu Lu cari kalau tahu. bandingin sama kayak Batman v Superman itu berat banget. Iya Man of sih. Steel berat banget ceritanya gitu loh. Ini sekarang makin lama makin ringan nih. Marvel juga lebih parah lagi ya. Ant-Man 3 sama Thor Love and Thunder. Itu Itu maksudnya super ringan. Sekarang kayak modelannya begini deh. Patternnya, pakemnya begitu deh. Tapi sekarang yang gue lihat di sini perbedaannya adalah yaitu ditambahkan sedikit unsur dark pertama. Iya. Meskipun ceritanya ringan, dan kalau misalnya gue harus masukin sedikit kelemahan nih di sini kan. Gue ngerasa dalam plot ceritanya, fasenya ya, lagi-lagi fase nih. Fase. Ketika tensi action bagus, Iya. seperti biasa. Ya DC kita tahu selalu sound effect, setuju nggak? Iya sih. Sound effect itu selalu kayak lebih
bam lebih daripada Marvel gitu. Kalau sound effect, scoringnya juga lebih dapat menurut gua. Oke. Scoring dapat, musik sound effect-nya dapat, enak banget di mata nonton gitu kan. Nah, tapi masalahnya di sini ketika adegan fasenya lagi slow, lagi ringan terutama untuk film Shazam yang komedinya banyak nih. Ada beberapa yang terlalu flat dan agak jadi boring. Kalau lu gimana? Gua nggak merasa gitu sih. Oh, lu nggak merasa? Gua nggak merasa ada yang boring. Nggak begitu. Lu nggak ngerasa, jadi lu tetap enjoy setiap scene. Gue tetap enjoy setiap scene-nya. Oke. Menurut gue ya, gue nggak tahu ya, mungkin gue terlalu casual atau Iya, apa iya, gitu nggak kan. apa-apa. Pasti Tapi ada kayak, pendapat lah ya. Iya, tapi kayak menurut gue itu walaupun ada yang kayak cuman ngobrol-ngobrol doang gitu, tapi at least ada kayak unsur-unsur komedi yang menolong. Oke. Gitu menurut gue ya. Nggak, mungkin kalau menurut gua soalnya ada beberapa yang ada garing sih, menurut gua ya. Garing jokes-nya. Iya. Tapi menurut lucu, gua. lu ketawa. Iya, banyakan. Tapi Ya. ada beberapa tuh yang sayangnya. Oh, aneh gitu ya. Dan terlebih lagi dialognya itu ada yang bertele-tele menurut gua. Nggak terlalu perlu gitu loh. Iya Gitu loh. sih, Ya kan? oke. Kerasa kan? Iya. Nah, itu oke. itu yang gua sayangin. Iya, apalagi, iya. Gue nggak boleh ngomong scene nih. Nah. Gue nggak boleh ngomong scene. Nah aja. Nah, Tapi itu terutama ada. tuh yang dari awal sampai ke tengah film sih biasanya sih. Itu ada beberapa yang bertele-tele jadinya. Menurut gua yang pada sebelum akhir ya. Oh yang gitu. bertele, iya. Oh, kalau gua enggak. Kalau gua Oh, iya? dari awal ke tengah, nah dari tengah ke akhir tuh baru mulai seru. Oh, Karena makin banyak action lagi-lagi. iya. Actionnya menolong. Dan secara action gimana coba? Action OS. Action gimana? Ya, Gua sih mungkin suka sih. Suka, tapi nggak sebagus Black Adam. Oh ya jauh. Iya, Black Adam kalau tuh Black Adam somonya itu battle koreografinya, sinematografinya semua mendukung untuk action ya kan? iya. Ditambah scoring-scoringnya juga macam-macam kayak di. Iya. Lebih memorable gitu di otak. Gitu. Jadi ya ini sih sebenarnya kayak mirip-mirip sama Shazam 1 sebenarnya, tapi kayak versi lebih meningkat dikit ya. Lebih ada peningkatan upgrade gitu. Peningkatan dari storytellingnya, Ya, plot ceritanya semuanya juga lah oke dari lah. segala sisi meningkat, tapi ya sama Black Adam masih jauh sih menurut gue. Oh iya. Masih Black Adam. Sana action. Secara combat. Hah? Secara combat. Combat. Ya, kalau kayak visual style ini oh ya ya, itu itulah. mah jelas Black Adam Ya, kan. Black Adam. Nah, kalau CGI gimana? CGI, menurut gue keren, bagus. Kalau menurut gue emang bagus. Cuman kalau misalnya gue harus compare to Marvel, sorry to say ya. Ya ini sangat-sangat komplimen untuk kalian para fans-fans Marvel nih ya. Apalagi para penjilat Marvel. Ya maksud gue dibandingin Marvel masih bagusan Marvel, sorry to say. Kalau lu gimana? Amin, kalau lu compare dengan yang bakalan ini Marvel yang keluarin kayak mukanya si siapa itu tuh? Anaknya si itu. Nah, ya kalau itu Thor parah. Ya Apa coba sih. gitu yang Ant-Man juga kan? Ant-Man. Ya memang sih ada beberapa yang kerasa banget. Iya. Cuman kayak gue ngerasa secara overall loh. Secara Iya, tapi overall, cuman kalau emang kita bandingin sama Marvel yang misalnya Avengers Endgame, oh ya, wah itu ya jangan. Kalau itu salut. beda. Nah, Wah, bye-bye. itu sih kacau. Itu sih gila. Makanya itu. kalau ini tuh gue ngerasa CGI-nya tuh kayak contohnya kayak naganya, ya itu di trailer ada lah ya, jadi nggak bakal spoiler. Itu naganya keren sih. Ya, Naga keren. Naganya bagus banget sih. Tapi kalau di tontonnya kan keluar apa sih kayak serpent-serpent kayunya itu. Kayu itu bener teksturnya kayu banget Iya, ya. bener-bener kayak itu bener bagus. kerasa banget. Cuman ya ada beberapa tuh yang green screen, perbedaan antara green screen sama manusianya kerasa banget. Gue ada ngerasa jeli gitu ya. Nah itu masalah CGI ya, nggak usah dibahas lebih lanjut ya. Cuman yang kalau misalnya kita harus bahas lebih detail lagi ini, itu acting. Kalau menurut lu gimana? Mungkin karena emang kan mereka bocah-bocah kan. Nah, ini. ini. Ini menurut gua kelemahan paling fatal justru buat gua film Shazam ini, Iya. acting. Oh Tahu iya. kenapa? Kenapa? Pemerannya si Billy Batson, si bocil Ya. yang katanya udah umur 18. Beda banget actingnya sama si Zachary Levi ketika Shazamnya udah gede. Lu nggak ngerasa itu parah banget loh. Itu fatal banget loh. Itu dari film Shazam 1 loh, gua udah nyadar. Karena lu bandingin ya, kalau lu harus compare, itu kan mereka satu personalitas yang sama, satu pribadi, Iya. cuman beda bentukan aja kan, karena ngomong Shazam kan, gitu loh. Tapi mereka bukan dapat itu ya? Tapi enggak. Enggak, Wisdom of Solomon dapat gak sih enggak ya? lah justru itu udah dapat wisdom salaman, tapi malah makin ngakak, ngerti gak sih? Iya sih. Nah, lu ketika lu ngelihat si Billy Batson-nya, Ah. cool banget pak. Lu coba lu inget-inget deh. Itu bener-bener mukanya tuh cool banget, cara ngomongnya nggak segoblok si Zachary Levi. Enggak, mungkin kayak oke, gue bisa kontes ini. Nah, menurut mungkin kalau di form manusianya, dia yang punya confidence dia itu untuk menunjukkan diri dia sendiri gitu loh. Sedangkan kalau dia ngomong sejam, dia merasa kuat dan lain-lain. Jadi dia lebih confident. Loh, justru itu yang gue pakai buat si temennya si Freddy. Ah. Nah, kalau Freddy itu konyolnya kelihatan banget pas masih kecil. Kebalikan. Tapi ketika pas udah jadi gedenya,
jadi songong gitu kan. Ah, iya, Nah, iya. itu make sense. Oke. Dapet. Karena Dapet. dia udah pede kan, pede. Iya, udah pede. Awalnya gue mikir kan, loh ini kok jadi gini beda juga. Tapi gue pikir-pikir, oh ini lebih pede dia. Iya. Beda. Oke. Nah, kalau Shazam, Bebasan. iya. Itu Ah. parah, itu fatal menurut gua. Yang bikin gua agak nurun sih itunya sih menurut gua sih. To be honest, gue gak nyadar sebelum lu ini sih. Iya, sebelum tapi mention. menyadar kan jadinya kan. Iya, nyadar. Tapi tetap aja menurut gue itu nggak merusakin filmnya bak banget Oh, sih. menurut lu gitu. Kalau Iya. menurut gua agak karena memang ini karakter utamanya nih Mas. Iya. Karakter utamanya jadi ketika ya yang satu kecil begini, yang gede kok begini. Jadi kayak ada dua orang yang beda gitu loh. Ya, I understand what you're getting from. Ya. Nah, kalau masalah acting lagi, kita bahas ke villainnya, villain utama dari film Ya ini sih. Nah, kita nggak bisa spoiler banyak karena emang ada berbagai macam kompleksitas dari film ini, cerita dari villainnya kan. Cuma ya kalau kita harus bahas dari Daughter of Atlas-nya, menurut lu kan ya dari 3 orang itu deh, kita nggak mau kasih tahu yang jahat yang mana, yang baik yang mana, kita nggak mau kasih tahu lebih jelas. Iya. Tapi gimana dari villainnya menurut lu gimana? Mungkin lebih ke annoying dan Annoying. agak gak jelas sih. Apa yang kedua? Agak nggak jelas. Iya, yang kedua sih. Iya, gue tahu. Lu tau kan yang kedua mana kan? Ngerti. Iya. Cuman maksudnya sama. Apalagi ya itu seperti tahu sendiri, kita nggak bisa spoiler lagi. Iya. Maksudnya actingnya dia kurang banget, Pak. Ya. Setuju Kok kan? pas dia teriak kayak gitu kayak apa Pertama ya? suaranya. Kayak Agak emak-emak, ganggu. kayak emak-emak Iya, Cina gitu, bener. glodok gitu loh, serius. Gue bukan rasis, aku Cina Tapi juga. Enggak, maksudnya dia kan main Canda, guys. villain gitu loh. Dia main villain, tapi ya jadi kurang kesan brutal, sadis, kejamnya itu kurang. Iya, kayak apa ya? Sayangnya. Sorry ya, bukan gue salah aktor atau apa gitu. Mungkin emang gak cocok aja kan. Mungkin nggak cocok aja ya. sebagai villain. Mungkin dia Villain. lebih cocok itu sebagai kayak karakter emak. Ya aktor legend, aktris legend lah. Iya. Jadi kayak sesepuh kayak gurunya gitu loh. Iya, Ya kan? itu cocok kan, itu cocok. Iya, sayang. Cuman sebagai main villain menurutku kurang. liceknya dapat kurang, villainnya kurang gitu. Iya, Dan kayak- development karakternya Kurang juga. nggak dapat. Dan personality juga flat. Tujuannya nggak dapat sama sekali. Gua Tujuannya gue dapet sih. maksudnya tujuannya sesimpel Revenge. itu. Ya balik lagi tuh kita harus pikir secara whole movie gitu. Ini kan movie yang ringan kan. Iya. Jadi kita nggak terlalu harus mikir, oh ini tujuannya, purpose-nya apa. Jadi nggak Iya. terlalu harus dipikirin kan. Iya. Mungkin untungnya begitu. Untungnya begitu. begitu. Tapi ya balik lagi kalau misalnya kita harus nilai dari segi film, kita harus compare sama film-film lainnya. Ya developmentnya sangat-sangat nggak bagus kan. Gue setuju Iya sih. kan? Filmnya emang kurang sebenarnya. Iya. Filmnya kurang. Dan dari segala segi sih, maksudnya dari karakterisasinya juga ya semuanya developmentnya nggak dapet gak sih? Development semuanya ya. Kurang, maksudnya ketika adegan emosional juga jadi nggak dapet gitu loh. Ya, cuman balik lagi gue maafkan. Iya sih, emang sih. Iya kan? Semua villain ya. Kalau pikir semuanya emang. Semuanya. Kecuali mungkin yang pertama, tapi Enggak ya. juga. Maksudnya overall enggak. Iya, overall enggak. Oke. Overall enggak, tapi ya at the end keselamat karena ini film ringan lah ya. Iya. Film Shazam lah ya. Nggak begitu deep. Ya kecuali lu mau bikin ini jadi film, misalnya film Superman, tapi bikinannya begini, wah ini gua kritik abis-abisan nih. Udah gua kata-katain nih. Iya. Shazam ya udahlah ya. Ya buat anak-anak semua umur ya oke lah, meskipun ada dark-darknya itu yang agak Kaget sih gua. kaget ya. Kaget sih. Ya. Oke, gitulah ya guys untuk review kita. Nanti bentar lagi juga kita bakal buatin versi spoilernya. Iya. Jadi kalian tungguin aja. Jadi abis ini gak sih kita langsung buat Ya abis ini dong, makan dulu. Kita sambil makan aja ya. Iya. Mukbang gitu ya. Sambil mukbang kita sambil review ya. Spoiler Iya. ditunggu aja abis ini di video berikutnya. Oke. Betul. Untuk terakhir kali coba dikasih review. Bukan Rating review. dong, rating. Lu dulu lah. Gua dulu ya. Iya, lu dulu lah. Oke, untuk Shazam Fury of the God gua kasih Asya. 8/10. Oke. Gimana? Gue yakin loh lu bakal. Gue yakin loh. Lu kira tujuan? Gue kira tujuan. Serius. Oke. Soalnya kan lu biasanya paling sensitif dengan plot cerita dan acting. Betul. Ya kan? Oke, nanti gue jelaskan. Iya. Lu gimana? Oke. Gua ini nih kayak mungkin nih satu film yang dari kapan lama yang bikin gua ubah-ubah ratingnya sama filmnya. Kayak awalnya gua kayak, ini oke, ini mungkin 85, 89 gitu ya. Oh, Terus jadi turun lagi. terus. Oke. Turun lagi. Gua juga pernah sih di Anjir, film kok apa kayak ya? gini sih di Aha. 70-an gitu loh. Aha. Terus lama naik lagi turun lagi gini serius. Oke. Kayak gue sama film kayak bingung juga sih gue kasih ratingnya. Jadi paling gue kasih kisaran lah ya. Kisaran itu antara 78 sampai 8. 7 sampai 8. 78. Bisa lebih detail lagi. 78 sampai 8. Oh, 7,8 sampai 8. Iya. Oke, berarti ya mirip-mirip gua dong. Iya, mirip-mirip lu. Ya, berarti harusnya kita kali ini lebih sepemikiran ya. Ya mungkin gara-gara gua Enjoyable. juga lebih tercerahkan gak sih tadi gara-gara kritik gua? Iya sih, jujur Ya aja. kan?
Ya, cuman gini loh. Tadi kenapa gua kasih tahu nilai gua ya 8 tuh termasuk oke buat gua karena gua biasa kasih nilai jelek-jelek. Iya, gue kira lu bakal dapat 7-an semua. Karena Tujuan. gini, gua harus bandingin dulu nih. Ini filmnya emang buat apa tujuannya? Ah, Contohnya kayak misalnya film Virgo kemarin, iya, itu gua kasih 6,2 loh. iya, Ant-Man gua kasih 6. iya. Di atas Ant-Man. Atas Kenapa? Karena Ant-Man. ya at the end overall ini gua kasih ini ringan banget nih film Virgo tuh bener-bener Emang lu- buat lu itu ya? nonton kapan aja dimanapun nonton aja. Sabep gitu ya? Ini sabep aja buat santai. Jadi ya udah 6,2 karena emang for fun, Ah. enjoy gitu loh. Iya. Sedangkan kalau misalnya gue pikir-pikir gue nonton Ant-Man. Ant-Man atau misalnya kita harus compare misalnya sama Marvel nih. Iya. Gua kasih ini berarti lebih tinggi daripada Black Panther Wakanda Forever loh. Iya, itu gue juga mau ngomong Black sih. Panther Wakanda Forever sorry susah ya, gue kasih 7,8. Nah, itu dia. Cuman beda 0,2 sih sebenarnya sih. Iya, tapi wah, si Jaya sih Black Panther Wah lah kalau CGI. Airnya. Iya. Cuman gini loh, maksudnya secara overall gue anggap Black Panther tuh oh itu serius banget Pak. iya, Jadi, serius. itu serius banget dan gue sama sekali maksudnya nggak enjoy gitu. Nggak enjoy. Nggak enjoy. Jadi kayak bagus film, tapi gue nggak enjoy hati gue gitu loh. Iya. Dari segi sinematografi Kayak wah keren. merasa kurang gitu ya. Actingnya bagus, tapi enjoynya nggak dapet gitu. Hmm. Tapi pas gue nonton ini enjoy aja. Iya kan? Meskipun ya Ya, ada makanya agak gua bilang shaky. Agak shaky makanya 8. Gue nggak bisa kasih lebih. Tapi itu cukup bagus loh dari lu sumpah. Cukup oke ya. Serius. Gue Cukup oke ya. nyangka sih. Ya tapi ya jauh sama Black Adam gue kasih 9,3 Pak. Black Ah. Adam 9,3 kan jauh kan? Iya. Jauh, nggak bisa. Sama film DC lain masih ya jauh ini filmnya. Tapi kalau yang satu yang pasti ini di atas Shazam 1 sih. Iya. Pastilah ya. Udah pasti itu. Ini kan Udah pasti. level upgrade gitu Level ya. upgrade. Mungkin budget juga lebih gede kali ya. Iya. Oke guys, gitu aja dari kita. Jadi kalian tunggu aja di video berikutnya mengenai video spoiler dan jangan lupa Yoi. juga follow kita di ngelantur_IDN di Instagram, di TikTok dan subscribe juga channel kita karena ya supaya kita Iya. bisa cepat-cepat 100.000 ya. Wih, Oke, setengah lagi ya? gitu aja guys ya. Iya. Bye bye. Bye.